Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kitab Akhlaqul Banin jilid 3 pelajaran ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. 11 Adabus Safari. Bermula pelajaran yang ke-11 itu adab-adab musafir. 1. I'lam anna as-safara imma ayyakuna wajiban ka haji baitillahil haram. Ketahui olehmu bahwa sungguh musafir ada kala itu bahwa ada ianya safir itu wajib. Contohnya ka haji baitillah, seperti berhaji ke baitillahil haram, wa talabil ilmil fardi, seperti mencari ilmu yang fardu. Jadi musafir ini macam-macam rupanya. Ada musafir yang wajib merantau, kita wajib merantau, semacam merantau lah. Pergi seperti naik haji, ketika syarat-syaratnya sudah lengkap, kita wajib untuk menunaikan ibadah haji. Dan seperti mencari ilmu yang fardu, kita mesti merantau atau melakukan perjalanan untuk mencari ilmu yang wajib. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa misalkan, bila kita memang sudah diwajibkan berpuasa. Wa imma ayyakuna manduban, dan adakala bahwa adanya safir itu mandub, adakala hukum safir itu sunnah. Kaziyaratin Nabi, seperti berziarah ke makam Nabi alaihi wa alihi assalatu wassalam. Au ziyaratil auliya'i wassalihin, atau seperti berziarah kepada para wali dan para orang-orang soleh, baik wali ini masih hidup ataupun wali orang soleh ini udah meninggal. Menziarahinya itu sunnah. Au ziyaratil walidaini wal arham, atau seperti mengunjungi dua orang tua, misalkan kita tinggal agak jauh dari orang tua, itu sunnah hukumnya untuk senantiasa menziarahi orang tua wal arham dan kerabat-kerabat kita, rahim maksudnya, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita. Au ziyaratil ashabi wal asdiqa, atau seperti mengunjungi ashab, teman-teman, wal asdiqa, dan sahabat-sahabat. Nah, wa imma ayyakuna mubahan, dan adakala bahwa ada ianya safir itu mubah, ada juga safir hukumnya boleh-boleh saja. Jadi safir wajib, safir sunnah, dan safir mubah. Kasafarati tijarati awit tafaruji. Mana contoh safir sunnah? Kasafarati tijarah, seperti musafir untuk berdagang. Awit tafaruj, tafaruj itu untuk jalan-jalan, bersenang-senang ke tempat-tempat yang dibolehkan, itu boleh-boleh saja. Tafarruj itu semacam tamasya. 2. Fa iza azamta 'ala safari fasallil istikharata awwalan. Apabila engkau telah bertekad untuk musafir, fasallil istikharata, maka salat olehmu akan istikharah awalan, terlebih dahulu. Ketika tekad kita udah bulat mau naik haji, mau ke Mekah, umroh, Madinah, mau mencari ilmu, mau mondok, mau jalan-jalan, itu harus istikharah terlebih dahulu. Arti istikharah itu khara, istakhara, meminta kebaikan dari Allah, meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum musafir, pertama istikharah dulu. Wasta'dzin walidaika, dan minta izin olehmu. Wasta'dzin, minta izin olehmu, walidaika, akan dua orang tuamu. Wa asatidatika, dan ustad-ustadmu. Nah, jadi ketika kita udah punya niat bulat, istikharah, kemudian minta izin, minta restu orang tua, minta izin guru juga, ustaz. Fa idzan syaraha sadruka wa azinu laka fabda biraddil madalimi ila ahliha. Fa idzan syaraha, maka apabila telah teranglah oleh dadamu, udah ada tanda-tanda bahwa musafir kita ini lebih baik kita lakukan daripada tidak. Itu maknanya insyarah. Sesudah kita melakukan istikharah, insyaraha sadruka, agak terang dada kita, atau ada hal-hal yang menunjukkan bahwa memang musafir ini harus dilakukan. Wa azinulaka, dan telah memberi izin oleh mereka bagimu. Orang tua dan ustadz pun telah memberikan izin. Nah, kalau mereka tidak memberikan izin, berarti ya tidak kita lakukan. Ini ceritanya kita udah istikharah, orang tua, guru juga sudah memberikan izin. Fabda biraddil madalimi ila ahliha, maka mulailah olehmu biraddil madalim, dengan mengembalikan barang-barang yang dizalimi ila ahliha, kepada pemiliknya. Madzalim itu barang orang lain yang kita ambil tanpa izin. Sebelum kita musafir, kembalikan dulu. Siapa tahu nanti kita nggak akan kembali lagi, kita udah siap mengembalikan. Ka'an ta'khudha syai'an bila idzini sahibihi.
Seperti bahwa engkau mengambil akan sesuatu bila izni dengan tanpa izin pemiliknya. Mungkin terlanjur dulu, kita mengambil punya orang tanpa izin, walau benda kecil sekalipun, kembalikan dulu. Fatarji'ahu ilaihi, maka bahwa engkau kembalikan akannya benda tersebut ilaihi, kepadanya pemilik, kita kembalikan. Wa biraddil wada'i wal awari aidan, dan kita mulai pula wa biraddi ini kita ataf dengan raddi ini. Fabda biraddi wa biraddi, dan mulailah dengan mengembalikan wada'i. Wada'i itu titipan, wadi'atun, wadi'atani, wada'i. Mulai olehmu dengan mengembalikan titipan-titipan. Wal awari, awari jamak dari ariyah, dan mengembalikan pinjaman-pinjaman pula. Sempat ada orang menitipkan barang kepada kita, sebelum musafir kembalikan. Sempat kita pinjam sesuatu kepada orang, kembalikan dulu. Wa qadha'iddin, dan mulai dengan membayar hutang. Qadha'id duyun, membayar segala hutang-hutang kita. Hutang yang jatuh tempo khususnya, segera kita bayar terlebih dahulu sebelum berangkat. Wa i'dadin nafaqah, dan kita mulai dengan mempersiapkan nafkah. Liman talzamuka nafaqah, bagi orang-orang yang wajib kepadamu oleh nafkahnya. Kita misalkan sebagai kepala keluarga punya tanggungan, sebelum kita berangkat, kita persiapkan dulu biaya nafkah kepada keluarga kita selama kita akan meninggalkannya. Wal wasiyati bima tahtaju ilal wasiyati bihi, dan mulai dengan berpesan, menuliskan satu wasiat, bima tahtaju, dengan sesuatu yang engkau butuh kepada berwasiat dengannya. Dengan ma wal wasiyah, dan engkau berwasiat tadi dengan sesuatu yang engkau butuh kepada wasiat dengannya sesuatu. Nah, mungkin kita perlu berpesan terhadap sesuatu, ya kita pesan, ini tolong selama saya musafir berangkat, jaga ini, atau lakukan ini, atau sebahagian harta ini berikan ke sipulan dan sipulan. Wattah yi'atidzadil halalit thayyib. Nah, dan tadi fabda'u, engkau mulai dengan tahyi'atidzat, dengan mempersiapkan bekal yang halal lagi thayyib. Jadi sebelum kita berangkat musafir, ya tentunya kita mempersiapkan bekal dulu. Bekal yang kita bawa itu harus bekal yang halal dan thayyibah. Wastaghfir rabbaka min jami'il ma'asi waz dzunub, dan mohon ampun olehmu kepada Tuhanmu min jami'il ma'asi, dari semua maksiat-maksiat waz dzunub, dan dosa-dosa. Watlub minhul ma'unata ala safarika, dan minta olehmu darinya Allah ma'unah, akan pertolongan, ala safarika, atas safirmu. Jadi senantiasa kita bergantung kepada Allah, mohon ampun atas segala kesalahan, dan minta supaya ditolong oleh Allah dalam musafir, dimudahkan segala urusan. Luar biasa ini etika adab dalam Islam, lengkap semuanya. 3 Summakhtar rafiqan salihan yu'inuka 'alal khairi. Kemudian pilih olehmu akan seorang teman yang soleh, yu'inuka, yang bisa membantu ia akan dirimu 'alal khairi, atas kebaikan. Nah, jadi kalau mau musafir itu baiknya ada temannya, ada teman. Pilih olehmu akan seorang teman yang soleh, yu'inuka, yang akan membantu ia akan dirimu 'alal khairi, wa yukhaffifu anka, dan bisa meringankan ia dari dirimu masyaqqatis safar, akan kesukaran safir. Jadi anjurannya kalau kita musafir jangan sendiri, tapi ada teman. 1-2 orang, teman yang soleh tentunya, yang bisa membantu, mengajak kita, tolong menolong dalam kebaikan, bisa meringankan beban beratnya perjalanan. Nah, jadi farrafiqa qablat tariq, ini ada istilah farrafiqa qablat tariq, artinya pilih olehmu akan teman qablat tariq, sebelum berjalan, sebelum musafir itu anjurannya kita sudah punya teman, memilih teman. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, nahan nabiyyu, telah melarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyusafiral insanu, akan bahwa musafirlah oleh insan, wahdahu, sendirinya si insan. Jadi hadis Nabi melarang kita musafir sendiri. Nah, mungkin banyak tantangan kali dalam musafir. Apa ini karena musafir zaman dulu, zaman sekarang masih berlaku apa tidak? Coba kita lihat. Waqala, berkata ianya Nabi, ar-raqibu syaitanun, bermula seorang rakib. Itu syaitan, orang yang naik kendaraan sendiri. Orang yang naik kendaraan sendiri itu dianggap setan.
Warraqibani syaitanani, ini keras banget ya. Dan bermula dua orang yang berkendara itu dua syaitanani, dua orang setan. Wasalah satu rakbun, dan bermula tiga itu baru rakbun, baru kendaraan yang sebenarnya. Jadi bagusnya musafir tiga orang. Tapi ini mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi. Sekarang kita mau kemana-mana harus bawa teman, nggak cukup biaya. Ini mau ke Mekah, harus ngajak teman. Kalau banyak duit nggak apa-apa, ongkosin teman dulu dua orang. Kalau duitnya pas untuk satu orang, bagaimana? Atau kita cari teman yang mau berangkat bareng, saling biaya sendiri. Nah. Summa waddi' walidaika wa muallimika. Kemudian ucapkan selamat olehmu walidaika akan dua orang tuamu, wa muallimika dan akan guru-gurumu, wa asdiqaika dan akan teman-temanmu, wa jiranika dan akan tetanggamu. Kita salaman dulu, pamit ya. Pamit olehmu atau waddi' itu pamit ya. Selamat tinggal maksudnya. Pamitlah kamu kepada orang tuamu, guru-gurumu, teman-temanmu dan jiranaka, jiranmu. Watlubil afwa minhu, minta olehmu akan maaf dari mereka, minta maaf, maafkan saya bapak, ustadz dan segala macam. Watlubil afwa minhum, dan minta maaf olehmu, minta olehmu akan maaf dari mereka, wa min kulliman, dan dari setiap orang-orang, bainaka yang diantaramu dan diantaranya siman itu muamalatun, ada hubungan muamalah fi syai'in pada sesuatu. Jadi kita minta maaf dari keluarga dan dari setiap orang yang kita pernah berhubungan bisnis dengannya. Ada muamalah apapun lah. Ada jual beli atau tukang pertukang atau apapun. Setiap orang yang kira-kira memang kita pernah berhubungan dengannya. Kalau mungkin kita minta maaf semuanya. Karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam proses transaksi. Wa fil hadis, dalam satu hadis, idza arada ahadukum safaran faliwaddi' ikhwanahu. Apabila menghendaki oleh salah satu kamu safaran akan satu safir, faliwaddi, maka hendak berpamitan ia ikhwanahu akan saudaranya. Jadi anjuran untuk pamit. Fa innallaha ta'ala ja'ilun lahu fi du'aihimil barakah. Karena bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ja'ilun, itu menjadikannya Allah baginya seseorang fi du'aihim, dalam doa mereka akan keberkatan. Jadi kalau kita pamit kepada saudara, minta didoakan, saudara-saudara kita akan mendoakan. Insya Allah di situ akan ada tambahan kebaikan. Banyak doa. Makanya ini atas alasan ini biasanya seseorang yang mau umrah atau haji biasanya membuat satu acara walimah kenduri di rumahnya, meminta doa-doa dari saudara-saudara dan masyarakat sekitar. Wa qulid doa al-warid, dan katakan olehmu akan doa yang warid, ianya doa yang warid dari Rasulullah. Apa doanya? Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Aku titipkan akan kamu kepada Allah alladzi la tadhi'u, yang tidak sia-sialah oleh titipannya. Aku titipkan akan kalian semua kepada Allah alladzi la tadhi'u, yang tidak akan sia-sialah oleh titipannya. Aku titipkan kalian semua wahai saudaraku kepada Allah, semoga Allah menjaga kalian. Wa yusannu lil muqimi ayyushay'al musafira, dan disunnahkan bagi orang yang mukim. Orang yang mukim, orang yang tidak musafir. Disunnahkan bagi orang yang mukim ayyushay'a, bahwa mengantarkan ia akan musafir. Wa yad'u lahu, dan berdoa ia baginya musafir bidu'ail warid, dengan doa yang warid juga. Jadi bagi orang yang kita tinggalkan, kita mau musafir, orang yang kita tinggalkan itu dianjurkan untuk mengantar orang musafir dan mendoakan orang musafir dengan doa yang warid. Bahwa, dan bermula dia doa yang warid itu, astaudi'ukallaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika fi hifdillah wa fi kanafih zawadakallahu taqwa wa ghafara zambaka. Panjang doanya, yaitu doanya begini, bahwa dianya doa yang warid yang kita ucapkan kepada orang yang mau musafir. Astaudi'ukallah, aku titipkan kepada Allah akan agamamu, artinya semoga Allah menjaga agamamu. Wa amanataka, aku titipkan kepada Allah akan keamanahanmu, supaya engkau amanah di rantau. Wa khawatima amalika, aku titipkan kepada Allah akan penutup amalmu. Fi hifdzillah, dalam penjagaan Allah. Wa fi kanafihi, dan dalam lindungannya Allah.
zawwadakallahu taqwa, semoga membekali akan dirimu oleh Allah akan takwa. Wa ghafara dzambaka, semoga mengampuni ianya Allah akan dosamu. Wa wajjahaka lil khairi, supaya Allah menghadapkan ia akan dirimu bagi kebaikan. Ainama kunta, dimanapun engkau berada. Itu doa yang kita ucapkan kepada orang yang mau musafir. Luar biasa ini. Kita titipkan dia supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mulai dari ini doanya. Wasalli raka'ataini, dan salatlah olehmu raka'ataini 2 rakaat inda iradatika, ketika kehendakmu al-khuruja, keluar min baitika, dari rumahmu. Ketika kita mau keluar rumah, maka dianjurkan untuk salat 2 rakaat. Taqra'u fil ula, engkau baca pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama kita baca surah ya ayyuhal kafirun sesudah Fatihah. Wa fis saniyah qul huwallahu ahad, dan pada rakaat yang kedua kita baca qul huwallahu ahad. Fa iza sallamta, bila engkau telah salam, telah selesai melaksanakan salat 2 rakaat, faqra ayatal kursi, maka baca olehmu akan ayat kursi. Ayat kursi baca Allahu la ilah. Faqad warada anna man qara ayatal kursi qabla khurujihi min manzilihi lam yusibhu syai'un yakrahuhu hatta yarji'a. Faqad warada, sungguh telah waridlah oleh satu berita, annaman, bahwa sungguh orang-orang yang membaca ia akan ayat kursi qabla khurujihi, sebelum keluarnya, min manzilihi, dari rumahnya, lam yusibhu, niscaya. Jawab man, niscaya lam yusibhu, tidak menimpa akannya oleh sesuatu, yakrahuhu, yang membenci ia akannya sesuatu, hatta yarji'a, hingga kembali ya. Jadi ini faedah dari membaca ayat kursi sebelum musafir. Insya Allah selamat sampai kita kembali lagi ke rumah. Wayam bagi antakra eldon, dan sepantaslah bahwa engkau baca pula. Jadi dianjurkan kita baca pula surat li'ilafi Quraisy, surat li'ilafi Quraisyin. Kenapa? Faqad qala ba'dul ulama, maka sungguh telah berkatalah oleh sebahagian para ulama, innaha amanun min kulli su'. Sesungguhnya ayat li'ilafi Quraisyin itu amanon, itu keamanan dari setiap keburukan. Karena ini isinya tentang perjalanan di 2 musim, musim dingin dan musim panas. Jadi mungkin ada faedahnya kalau kita baca, kata sebahagian ulama, amanon, bisa membuat kita aman dari setiap keburukan, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, wa idza waqafta, dan apabila engkau berdiri, berhenti ala babi darika, di atas pintu rumahmu, faqra doa al khuruji minal bait, maka baca olehmu akan doa keluar dari rumah. Ini ketika udah siap berangkat, udah salat 2 rakaat tadi, udah berdiri di depan pintu mau berangkat. Wa idza waqafta, dan apabila engkau berdiri ala babi darika, di atas pintu rumahmu, faqra, maka baca olehmu doa al khuruji, akan doa keluar rumah. Kama taqaddama fi adabil masyi, sebagaimana telah terdahulu ya pada adab berjalan. Bismillahirrahmanirrahim di belakang, kalau nggak salah di jilid 2. Wa qaddim rijlakal yusra, dan dahulukan olehmu akan kakimu yang kiri, keluar pakai kaki kiri. Wa idza stawaita 'alal markub, dan apabila engkau telah tegak di atas markub, ini ceritanya naik kuda nih, kendaraan atau naik motor juga boleh. Wa idza stawaita, dan apabila engkau telah tegak di atas markub yang dikendarai, fakabbir, maka takbir olehmu salasan 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qul, kemudian baca olehmu, katakan olehmu, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah, sakhkhara lana, yang telah mengendalikan hanya Allah bagi kita, bagi kami akan ini kendaraan. Kalau enggak dikendalikan oleh Allah, apalagi kuda, bisa ngamuk. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan tidak adalah kami baginya ini kendaraan itu muqrinin, yang bisa menundukkan. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, sesungguhnya kita kepada Tuhan kita itu akan kembali semuanya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami mohon kepadamu, fi safarina hadza, dalam musafir kami ini, al birra, kami mohon kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan, wa minal amali ma tarda, kami mohon dari amalan akan apa-apa yang engkau ridha. Allahumma hawin alaina, ya Allah, hawin, mudahkan olehmu, alaina, kepada kami,
safarana hadza, akan perjalanan kami ini, watwi anna bu'dahu, pendekkan olehmu, lipatkan olehmu dari kami, bu'dahu, akan kejauhannya. Kita mohon kepada Allah supaya safir yang jauh itu terasa dekat. Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah, engkaulah itu teman dalam perjalanan, ya. Antas sahib, engkau itu teman yang menemani, ya Allah, dalam perjalanan. Artinya kita mohon dilindungi oleh Allah. Wal khalifatu fil ahli, dan engkau itu pengganti dalam keluarga, engkau yang akan menjaga keluarga, ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar, ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu, min wa'tha'is safar, daripada kelelahan safir, wa ka'batil mandar, daripada jeleknya pandangan, supaya dalam perjalanan kita tidak melihat hal-hal yang buruk. Wa su'il munqalabi fil mal, dan berlindung kepadamu, ya Allah, min su'il munqalab, daripada buruk akibat, fil mali, pada harta, wal ahli, keluarga, wal walad, dan pada anak. Kita mohon supaya ya harta yang kita tinggalkan, keluarga dan anak, semuanya aman-aman saja, tidak berbalik menjadi satu petaka. Wa idza raja'ta faqra'id du'a al-mutaqaddam, dan apabila engkau telah kembali maka baca olehmu akan doa yang telah terdahulu. Apa doa terdahulu enggak disebut. Wa idza raja'ta, apabila engkau kembali, faqra'id du'a al-mutaqaddam, maka baca olehmu akan doa terdahulu. Wazid fihi, dan tambah olehmu pada doanya terdahulu, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Aibun, kami itu yang kembali, taibun, lagi yang bertaubat, abidun, lagi yang beribadah, li rabbina, beribadah untuk Tuhan kami. Aibun, kami kembali, taibun, kami bertaubat, abidun, kami beribadah. Kembali kepada siapa? Li rabbina, kepada Tuhan kami. Taubat untuk Tuhan kami, beribadah untuk Tuhan kami. Atau abidun ini khusus bagi abidun. Kami ini yang aibun kembali, taibun bertaubat, abidun kami menyembah, li rabbina, bagi Tuhan kami. Hamidun, lagi kami itu yang memuji. Atau bisa juga li rabbina, untuk semuanya, memuji Tuhan, kembali kepada Tuhan, taubat kepada Tuhan. Kama warada fil hadis, sebagaimana warid ia dalam hadis. Wa idza khifta nasan aw ghairahum faqul, dan apabila engkau takuti akan seorang manusia, aw ghairahum, atau lain manusia, ada sesuatu yang kita takuti, faqul, maka katakan olehmu, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna, ya Allah, sungguhnya kami, naj'aluka, kami jadikan engkau, ya Allah, fi nuhurihim, pada dada-dada mereka. Artinya kita minta dilindungi dari mereka. Inna naj'aluka fi nuhurihim, sungguhnya kami jadikan engkau, ya Allah, fi nuhurihim, pada dada mereka. Engkau yang akan menjaga kami dari gangguan mereka. Wa na'udzubika min syururihim, kami berlindung kepadamu, ya Allah, min syururihim, dari keburukan mereka. Wa idza khifta minasyaitan, dan apabila engkau takut terhadap setan, fa'alaika bil adzan, maka hendaklah engkau membaca adzan. Kita khawatir ada gangguan setan, baca adzan. Ini zaman dulu musafirnya musafir dalam hutan kali ya, jalannya jalan masih jalan setapak, banyak binatang buas segala macam. Fa innahu idza sami'ahu hariba wa adbara, karena bahwa sungguhnya setan, idza sami'ahu, bila mendengar ianya setan akannya adzan, haraba, lari ia, wa adbara, dan membelakang ia, kabur. Wa kun fi safarika misalal akhlaqil hasanah, jadilah engkau dalam safirmu itu misalal akhlak, jadi sebagai perumpamaan akhlak yang baik. Maksud misal di sini ketika kita musafir, jadilah kita teladan, menjadi contoh seseorang yang mempraktekkan akhlak yang baik. Wakun, jadilah engkau dalam musafirmu itu misalal akhlak, sebagai perumpamaan akhlak yang baik. Tahtarimu man huwa akbaru minka, engkau menghormati akan orang-orang yang huwa, yang dianya itu lebih besar dari dirimu. Wa tarhamu man huwa asgharu minka, dan engkau menyayangi akan orang-orang yang dianya itu lebih kecil dari dirimu. Dalam musafir kita praktekkan hormati yang tua dan sayangi yang kecil. Wa tu'siru ghairaka ala nafsika fil makanil munasib, dan engkau mengutamakan akan selainmu. Kita mengutamakan orang lain ala nafsika, di atas dirimu, fil makanil munasib, pada tempat-tempat yang munasabah, yang sesuai. Selalu mengutamakan orang lain. La siyama idza kana dha'ifan, lebih-lebih kali apabila ada ianya orang lain itu orang yang lemah.
Au maridan atau orang yang sakit. Nah, mungkin yang di samping kita lemah atau sakit harus kita utamakan. Wa tu'amilu jami'a rufaqaika mu'amalatan hasanah, dan engkau perlakukan jami'a rufaqaika akan semua teman-temanmu mu'amalatan hasanah, akan sebagai perlakuan yang baik. Jadi semua orang yang kita musafir bareng-bareng kita perlakukan dengan sebaik mungkin. Fatulinu lahumul kalam, maka engkau lembutkan. Tulin fi'il mudhari', fatulinu lahum, maka engkau lembutkan bagi mereka akan kalam, akan ucapan. Wa taqdi hawaijahum, dan engkau tunaikan akan hajat-hajat mereka. Apa yang kita bantu, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Wala tabkhal alaihim bita'amin au bighairihi, janganlah engkau kikir alaihim kepada mereka bita'amin dengan makanan, au bighairihi atau lainnya makanan. Wala tatanaza'u ma'ahum, dan janganlah engkau berdebat bersama mereka. Au ta'mal amalan yu'dhihim, atau engkau lakukan akan satu amalan, satu pekerjaan tu'zihim yang bisa menyakiti akan mereka. Jangan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti teman kita. Wa tahdharu aidan an tu'ziyal maka mukaria. Apa nih? Mukaria. Wa tahdhar, dan waspada, engkau waspadai pula an tu'ziya, dari bahwa engkau sakiti akan mukaria. Nah, ini bahasa nggak tahu nih. Jangan sampai kita menyakiti si mukaria. Apa itu mukaria? Sahibal markub. Sahibal markub, pemilik kendaraan. Pemilik mobil, pemilik bus, atau yang supir bus, kernet bus. Watahdhar, waspadai pula antu'ziya, bahwa engkau menyakiti akan mukari. Mukaria. Apa namanya itu? Jangan menyakiti sahibal marku, pemilik kendaraan. Bikasratil kalam, dengan sebab banyak ngomong. Jangan banyak ngomong lah. Wal lajaj, banyak berteriak-teriak, berisik. Wal khisam, suka berdebat. Nah. Panjang benar. Nah, satu lagi. Lima, yustahabbus safaru yaumal khamis. Disunnahkan akan musafir pada hari Kamis. Disunnahkan akan safir pada hari Kamis. Wa fil hadis, dalam hadis, qallama kana Rasulullah, jarang sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila safarin illa yaumal khamis, keluar ianya Rasul kepada safir kecuali hari Kamis. Sedikit sekali, qallama, sedikit sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk musafir kecuali hari Kamis. Jadi rata-rata Nabi kalau mau musafir hari Kamis. Wa ayyakuna awalan nahar, dan bahwa ada ianya safir itu awalan nahar, di awal hari. Jadi musafirnya bagusnya di awal hari, pagi hari. Wa fil hadis, dalam satu hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkati olehmu bagi umatku fi bukuriha, pada pagi harinya. Wa idza qadaita syughlaka, dan apabila engkau telah melaksanakan akan kesibukanmu, farji' bi sur'atin, maka kembalilah kamu dengan cepat. Bila dalam musafir tugas kita sudah selesai, maka segera kembali. Waqad warada, dan sungguh telah waridlah as-safaru qit'atun minal adzab yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Bermula musafir itu qit'atun, satu bahagian dari azab. Dalam satu hadis, waqad warada, tahu hadis apa bukan? Dan sungguh telah waridlah oleh as-safaru qit'atun minal adzab. Safir itu satu bahagian dari siksa. Artinya dalam musafir itu kita sengsara biasanya. Yamna'u ahadukum, terhalanglah oleh salah satu kamu ta'amahu, akan makanannya, wa syarabuhu, minumannya, wa naumahu, akan tidurnya. Dalam musafir biasanya kita susah makan, susah minum, susah tidur. Ini kecuali safir jalan-jalan tamasya. Justru mencari kenikmatan karena bosan di rumah, pengen jalan-jalan, tidur di tempat-tempat yang enak kan. Nah, ini beda lagi. Ini musafir mencari ilmu biasanya berat. Nah. Fa idza qada ahadukum, apabila telah menyelesaikan oleh salah satu kamu nahmahu akan tujuannya, maksudahu, artinya tujuannya, nahmah artinya maksudah, tujuan. Fa idza qada, apabila telah menyelesaikan oleh salah satu kamu nahmatahu maksudahu, tujuannya, falyajal ila ahli, maka hendak buru-buru ia kepada istrinya, langsung kembali pulang kepada keluarga. Ini merantau nggak bawa istri, berarti istri tinggal di rumah. Jadi begitu selesai merantau, pulang, segera pulang. Dikit lagi.
Wa idza ra'aita baldataka faqul, dan apabila engkau telah melihat negerimu, maka katakan olehmu ketika kita pulang, negeri kita udah kelihatan dari jauh, kita berdoa, Allahumma ja'al lana biha qararan wa ridqan hasana. Ya Allah, jadikan olehmu bagi kami biha di dalamnya negeri qararan, satu tempat tetap, wa ridqan hasana, dan rezeki yang baik. Ini doa supaya kita tinggal di negeri sendiri dan mendapatkan rezeki yang baik. Wakul, katakan olehmu, aibun, aibun, kami kembali, taibun, kami bertaubat, abidun, kami beribadah menyembah li rabbina, bagi Tuhan kami, hamidun, kami itu memuji Allah. Aibun, taibu, ini aibun khabar mubtada mahdhuf. Inna aibun, taibun, abidun li rabbina hamidun hatta tadkhulal baldah, hingga engkau memasuki akan negeri, hingga kita masuk ke daerah kita, senantiasa kita baca doa ini. Wa idza dakhalta baitaka, apabila engkau telah memasuki akan rumahmu, faqul, maka katakan olehmu, auban auban li rabbina tauban. Auban ini masdar dari aba, ya ubu auban, kembali kembali li rabbina tauban, bagi Tuhan kami taubat. Ya. Artinya ubu auban, ini maf'ul mutlak. Ubu auban, aku kembali akan sebagai kembali, aku telah kembali li rabbina tauban, aku taubat bagi Tuhanku. Wala yughadiru alaina hauban, dan tidak yughadiru, dan tidak menipu. Qadara la yughadiru saqama, la yughadiru alaina hauban, yang tidak kembali ia, yang tidak mengembalikan ianya Allah alaina kepada kami hauban. Hauban ini dosa. Artinya ketika kita sampai rumah kita berkata kembali untuk Tuhan kami, tauban, kembali, kami kembali ke rumah dalam keadaan bertaubat. La yughadiru alaina, semoga tidak mengembalikan ya Allah kepada kami akan dosa. Maksudnya supaya Allah mengampuni dosa, tidak terjatuh lagi ke dalam dosa yang baru. Waliyakun ruju'uka naharan, dan hendak adalah kembalimu itu di siang hari. Jadi pulang di siang hari, jangan di malam hari. Wa fil hadis, dalam satu hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu lailan, tidak pernah mengetok ia akan ahlahu, akan keluarganya, lailan, pada malam hari. Nabi kalau pulang enggak pulang di malam hari, enggak mengganggu keluarga yang sedang tidur. Wa kana ya'tihim ghudwatan aw asyiyah, ada ianya Nabi itu ya'tihim, datang ya Nabi kepada mereka, ghudwatan, pada pagi hari, aw asyiyatan, atau pada sore hari. Kembali ke rumah. Ya tergantung keadaan semuanya. Wa bada' qabla dukhuli fi baitika, dan mulai olehmu sebelum masuk dalam rumahmu, bi sholati raka'ataini, dengan salat 2 rakaat, fil masjidil ladzi, di masjid alladzi bi jiwarihi, yang ada ianya masjid di dekatnya rumah. Nah, ketika kita udah pulang, sebelum masuk ke rumah, salat dulu 2 rakaat di masjid yang di dekat rumah kita atau masjid kampung kita. Fa bihadza waradatis sunnah, dengan ini telah datanglah oleh sunnah, begitu. Nabi kalau pulang selalu sholat dulu 2 rakaat sebelum menuju rumah. Wa yusannu aidan an tahmila ila ahlika hadiyah, disunnahkan pula bahwa engkau bawa kepada keluargamu akan hadiah. Jangan lupa bawa pulang oleh-oleh pulang dari musafir. Li'annal a'yuna tamtaddu ilal qadimi minas safari. Li'annal a'yuna, karena mata-mata. Li'annal a'yuna, mata-mata, bukan intelijen maksudnya. Li'annal a'yun, mata-mata keluarga kita, tamtaddu, memanjang ia, ilal qadim, melihat ia kepada orang yang baru datang dari safir. Dia selalu perhatian menanti-nanti sesuatu yang dibawa oleh orang yang pulang dari safir. Fayustahabbu tafrihuhu, maka dianjurkan, disunnahkan untuk membuat senang mereka. Tafrih, farraha yufarihu, tafrih, disunnahkan membuat mereka gembira. Hatta dzukira fil hadis, sehingga disebutkan dalam hadis, annahu illam yajid syai'an falyadha' fi mikhlatihi hajran. Sesungguhnya seseorang yang pulang dari safir, illam yajid, jika tidak mendapatkan ia akan sesuatu, falyadha', maka hendak meletakkan ia
fi mikhlatihi, dalam tasnya tadi, hajaran akan batu. Luar biasa. Kalau kita pulang nggak ada bawa apa-apa, paling kurang ya ambil batu di jalan, naruh di tas, seolah-olah kelihatan ada. Nah, yang penting kelihatannya doang ada. Pas dibuka tambah sedih. Orang merantau bawa pulang batu. Masya Allah. Panjang benar ini. Wallahu a'lam bishawil marji wal ma'ab. Mungkin ada satu dua ini yang artinya kurang mantap. Bisa ditanya ulang. Nanti saya tulis di deskripsi. Semoga ada manfaatnya. Sampai di sini. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.